Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Asok Alfarisi dengan NIM C01241019. Baik, kali ini saya akan menjelaskan semua preparat jaringan limfonodus. Nah, preparat yang pertama yang saya jelaskan itu limfonodus. Nama sedangnya limfonodus, pewarnanya He. Struktur yang dapat diamati pertama kepala fibrosa yang bagian di sini, terus medula limfonodus yang ada di bagian di sini. Nah, yang ketiga itu korteks limfonodus yang bagian ujung sini sampai ujung sini. Terus lanjut yang ke preparat selanjutnya tetap sama limfonodus, sedangnya limfonodus, pewarnanya He. Struktur yang dapat diamati itu ini lingkaran. Ini namanya nodulus limfaticus dan di tengahnya itu centrum germinativum. Oke, lanjut ke preparat selanjutnya. Nah, preparat selanjutnya itu lien. Sedangnya itu tetap lien dan pewarnanya He. Struktur yang dapat diamati pertama kepala fibrosa yang bagian di sini ujung sini. Nah, yang kedua sinus trabecularis yang bagian sini putih-putih, dan yang ketiga itu trabecula yang ini. Ini. Dan yang keempat itu yang lingkaran ini itu namanya pulpa alba, dan yang di tengahnya namanya arteris centralis lien. Nah, yang bagian sini ujung yang di sini semua ini namanya pulpa rubra. Oke, baik. Lanjut ke preparat selanjutnya itu tetap sama lien. Nama sedangnya lien, pewarnanya He. Struktur yang dapat diamati pertama trabecula yang ini di tengah, dan yang pinggir-pinggir putih itu namanya sinus trabecularis. Nah ya, dan yang kecil hitam ini yang gelap itu namanya limfosit. Oke, lanjut ke preparat selanjutnya itu tonsila palatina. Sedianya tonsila palatina, pewarnanya He. Struktur yang dapat diamati pertama di sini epitel selapis gaping bertanduk yang di sini, terus yang kedua kripte yang di sini, terus yang ketiga itu benda liur yang ini, dan yang keempat itu yang ini lingkaran ini namanya nodulus limfaticus, dan isinya di dalamnya itu centrum germinativum. Oke, lanjut tetap sama tonsila palatina. Nama preparatnya yang selanjutnya itu sama tonsila palatina. Nama sedangnya tonsila palatina juga, dan pewarnanya He. Yang bisa diamati itu pertama kripte, yang kedua benda liur, yang ketiga ini namanya nodus limfaticus, dan isinya centrum germinativum. Oke, baik, lanjut ke preparat selanjutnya. Timus anak. Nama sedangnya timus anak, pewarnanya He. Struktur yang dapat diamati. Nah, yang pertama ini Hassel's body yang ini, terus kedua limfosit yang ini bagian pekat ini, dan yang ketiga itu jaringan ikat yang ini. Oke, baik, lanjut ke preparat selanjutnya sama timus anak. Struktur yang nama presidennya itu nama sediaannya timus anak juga, pewarnanya He. Struktur yang dapat diamati Hassel's body ini, terus jaringan ikat, terus limfosit yang ini bintang gelap pekat ini. Oke, lanjut ke preparat selanjutnya. Timus dewasa. Nih, timus dewasa. Nama sedangnya itu timus dewasa, pewarnanya He. Nah, struktur yang dapat diamati itu pertama yang ini Hassel's body, dan yang kedua itu jaringan lemak ini putih-putih, dan yang ketiga jaringan ikat yang ini, dan yang keempat yang hitam gelap-gelap ini namanya limfosit. Nah, lanjut ke preparat selanjutnya. Sama aja timus dewasa, sedangnya timus dewasa, pewarnanya He. Yang struktur yang dapat diamati itu cuma dua di sini. Ini Hassel's body, dan yang bintik-bintik hitam kecil ini, yang gelap ini kecil, namanya limfosit. Oke, baik, itu saja, terima kasih. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tiap sel darah mengenai struktur, morfologi, dan fungsinya. Nah, yang pertama itu eritrosit. Eritrosit berbentuk bikonkav, tidak punya nukleus, berukuran sekitar 7,5 mikrometer, berfungsi membawa oksigen ke jaringan tubuh dan mengembalikan oksigen ke paru-paru. Nah, yang kedua, sel darah yang kedua itu trombosit, tidak mempunyai nukleus, berukuran 2 sampai 4 mikrometer dan memiliki granula. Fungsinya itu
Tidak, fungsinya untuk pembekuan darah pada pendarahan. Nah, yang ketiga, leukosit. Leukosit terbagi jadi beberapa bagian. Yang pertama itu neutrofil. Nah, di neutrofil sendiri dibagi menjadi dua bagian lagi. Yang pertama neutrofil dengan inti segmented dan yang kedua neutrofil dengan inti batang. Nah, fungsi neutrofil itu menyerang dan menghancurkan patogen melalui fagositosis. Nah, lanjut lagi, sel darah yang selanjutnya itu eosinofil. Dia memiliki granula dan nukleus. Fungsinya berperang dalam melawan infeksi, alergi, parasit, dan respon alergi. Nah, yang ketiga, selanjutnya itu basofil, berukuran 12 sampai 15 mikrometer, mempunyai granula dan nukleus. Fungsinya itu terlibat dalam respon alergi dan inflamasi. Nah, yang terakhir limfosit, berukuran 6 sampai 15 meter, terbagi jadi dua ya, itu limfosit kecil dan besar. Mempunyai sitoplasma dan nukleus. Fungsinya berubah menjadi makrofag di jaringan dan berperan dalam fagositosis serta respon imun. Baik, terima kasih, sekian.